Oke teman-teman, yang melatar belakangi kegiatan kami ini adalah bahwa lebah dan kopi merupakan kekayaan alam yang terdapat di berbagai dunia, yang salah satunya termasuk di negara Indonesia, di mana kekayaan itu harus dijaga dan dirawat kelestariannya, karena kopi dan madu merupakan salah satu kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, SMA Santo Mas II Medan mengadakan studi tour dan proyek V5 untuk mengasah anak-anak muridnya untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai kopi dan lebah agar para siswa dapat memahami, mengolah, dan mengembangkan ilmu tentang budidaya alam. Dan kegiatan ini juga termasuk kegiatan praktek serta hiburan bagi para siswa dan siswi setelah berjuang melawan ujian akhir semester. Tujuan dari proyek ini adalah siswa dapat melihat secara langsung bagaimana lebah madu mengumpulkan nektar dan menghasilkan madu. Dan kunjungan ke ladang kopi itu juga siswa dapat mempelajari proses pertanian kopi dari tanaman hingga panen dan bagaimana cara memprosesnya menjadi serbuk kopi. Kegiatan ini dilakukan agar meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antara manusia, alam, dan pertanian, menginspirasi sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan di kalangan siswa, dan juga menyediakan pengalaman belajar langsung yang lebih menarik dan berkesan. Nah, teman-teman, di sini kami sampai di Galeri Lebah Madu Takoma. Sebelum terjun ke lapangan, kami diberi pembelajaran oleh kakak-kakak di sana. Di sini, kami mendapat banyak informasi tentang lebah, madu, dan juga informasi dari seorang praktisi kopi tentang tumbuhan kopi oleh kakak Niko. Kegiatan pembelajaran kami di Galeri Madu dimulai dengan tentang lebah, seperti ordo lebah, famili lebah, lalu menjelaskan lebah lokal dan lebah impor. Lalu ada juga jenis-jenis lebah seperti Apis florea, Apis cerena, Apis mellifera, dan lebah trigona. Lalu kami dijelaskan mengenai kehidupan lebah dan tugas lebah yang ada di dalam koloni, di mana lebah penjaga atau lebah jantan harus menjaga ratu lebah dari segala mara bahaya. Lalu kami juga dijelaskan di mana lebah yang menyengat dan lebah yang tidak menyengat. Lalu kami juga dijelaskan sistem perkawinan lebah, di mana lebah jantan akan mati setelah mengalami perkawinan. Baru kami juga dijelaskan siklus hidup lebah, di mana lebah itu mulai dari telur, menjadi larva, lalu menjadi lebah. Peralatan untuk memanen lebah juga dijelaskan, seperti ekstrator, smoker, sikat lebah, saringan madu, dan lain-lain. Dan kami juga diberikan 7 contoh hasil produk lebah, seperti madu, polen, royal jelly, propolis, lilin lebah, bifenom, dan edu wisata tentunya. Lalu kegiatan pembelajaran kedua di Galeri Madu dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kopi. Tapi penjelasan kopi ini secara ringkas karena waktu itu keburu untuk makan siang. Di situ kami jelaskan mengenai kopi Arabica dan Robusta. Kami jelaskan bagaimana cara mengolah kopi, bagaimana cara giling basah dan giling kering, separuh sortasi kopi, penyenggaraian kopi, dan penyimpanan kopi. Serta kami juga diberikan penjelasan dalam memetik sebuah kopi, bagaimana cara memetik dengan benar dan salah, lalu menunjukkan biji kopi yang mentah, matang, dan kematangan, dan peralatan dalam mengolah kebun kopi atau persiapan dalam mengolah kebun kopi seperti topi dan lontion nyamuk. Setelah mendapatkan pengarahan, kami akan memasuki wilayah sarang lebah. Di sepanjang perjalanan, kami melihat banyak jenis sarang lebah yang bentuknya unik. Setelah kami mengamati dan melihat satu persatu, kakak pembimbing mulai mengedukasi kami seperti cara pengambilan sarang madu dengan teknik pengasapan bakaran atau memakai mesin asap, serta memperlihatkan kami sarang madu dengan jenis-jenis lebah yang ada di sarang tersebut. Sebagai peternak lebah, saya langsung tahu bahwasannya lebah ini sudah lemah. Bisa jadi ratu di dalam koloni ini sudah mati. Kerahan karena didominasi oleh kebun teh. Nah, kali kalau di sini ini dominasinya kuning. Oke? Setelah selesai dari wilayah sarang lebah madu, kami dipandu untuk menuju ke kebun kopi. Tempatnya tidak jauh dari wilayah sarang lebah. Sesampainya di sana,
kami disuruh untuk memetik 1 buah kopi. Sesuai yang kami telah pelajari, warna kopi yang matang yaitu warna merah menutupi seluruh sisi buahnya dan tidak cacat. Kemudian, kami berjalan menuju pabrik di sana dan kakak pembimbing menjelaskan tahap pengolahan biji kopi. Di sini juga kami melihat warga yang bekerja memilah biji kopi yang bagus dan baik dikonsumsi. Teman-teman bisa lihat perbedaan biji yang rusak dan yang bagus. Setelah penjelasan teknik pengelupasan hingga fermentasi, kakak Niko menjelaskan ke tahap pengupasan kulit kopi dengan mesin pengupas kulit kopi gabah basah. Bisa dilihat di sini adik-adik, bahwasanya yang terapung ini adalah kopi yang di dalamnya adalah kopong. Jatuh dia, agak ngambang lagi sih. Percaya nggak? Penggilingan. Tapi ini kita letak lagi ke dalam ini. Di situ. Oke, boleh kasih waktu sedikit ya. Berat ya kira-kira? Mau coba dong. Bagus tadi. Banyak kulitnya bang? Ya, ini masih harus disortir tapi sudah bisa diambil gambarnya. Yang mau ngambil gambarnya Yang akan siap disangrai menggunakan api dari kompor yang ada di mesin. Di sini, aku dan teman-teman mencicipi biji kopi yang sudah disangrai dan merasakan pahit alami dari biji kopinya. Lalu setelah dari galeri madu, tempat peternakan madu, dan juga tempat pembuatan kopi, kami pergi lagi melanjutkan perjalanan ke kebun teh Sidamani. Lalu di kebun teh Sidamani, kami berfoto bersama teman-teman sekelas dan teman-teman lainnya untuk mengabadikan momen bersama. Jadi pengalaman yang saya dapat dari kegiatan di Lebah Madu dan Kopi kita Kompak adalah bahwa saya dapat mempelajari tentang apa itu madu, jenis-jenis madu, kegiatan seks madu, dan cara pengolahan madu-madu. Serta saya juga dapat mempelajari bahwa dalam kelompok madu, bahwa yang paling terpenting adalah ratu madu. Dan juga tentang kopi juga, saya mempelajari bagaimana mengolah kopi. Serta dengan ada kegiatan ini, saya dapat merefreshing otak saya dari kegiatan ujian yang sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi pengalaman yang saya dapat dari proyek menuju ke Lebah Madu dan ke tempat pengolahan kopi, saya jadi mengetahui bagaimana lebah memproduksi madu secara langsung dan bagaimana kopi diproduksi dari awal bijinya sampai menjadi serbuk kopi. 3. Pengalaman saya di proyek ini, saya mendapatkan pembelajaran tentang cara pengolahan madu dan kopi. Di sini juga kita diajak untuk berpikir kritis bagaimana cara untuk lebih berkreasi lagi mengolah madu